Halo adik-adik Pia, apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Bahtera Nuh dari kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 15. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang Bahtera Nuh dari video yang diambil dari link berikut ini. Bumi dipenuhi manusia, namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu.
Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Adik-adik, ternyata banyak sekali loh kegunaan air. Yuk coba kita cari tahu apa saja sih kegunaan air. Ya, air digunakan untuk minum. Tubuh kita akan dehidrasi apabila kekurangan cairan. Air digunakan untuk membersihkan diri agar terhindar dari penyakit kulit. Binatang, tumbuhan, dan makhluk hidup yang ada di sekitar kita pun membutuhkan air, karena tanpa air, mereka tidak akan bisa hidup. Nah, biasanya Papa membersihkan barang-barang miliknya juga menggunakan air. Biasanya Papa mencuci mobil, mencuci motor, mencuci barang-barang yang ada di rumah pun juga menggunakan air. Begitu juga dengan Mama. Mama mencuci piring, mencuci baju, memasak sayur, itu juga menggunakan air. Jadi banyak sekali ya adik-adik kegunaan air. Air sangat dibutuhkan oleh manusia. Adik-adik pun bisa belajar dari lingkungan sekitar. Apa saja sih kegunaan air? Apa saja sih manfaat air? Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai air untuk kehidupan manusia, bahkan untuk menghabisi kejahatan yang ada di dunia ini. Bagaimana caranya ya? Ternyata Tuhan memakai air untuk menghabisi semua ciptaan di bumi ini. Wah, Tuhan kok gitu sih? Kenapa ya Tuhan menghabisi bumi dengan air? Ternyata manusia pada zaman Nuh suka berbuat jahat. Mereka suka bertengkar, suka saling mengejek, suka mencuri, suka menyembah berhala, dan masih banyak lagi kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Tuhan sudah memberikan peringatan berkali-kali kepada manusia, tetapi tidak dihiraukannya. Hanya Nuh dan keluarganya yang tetap menjadi orang yang baik. Lalu, Tuhan mengambil cara untuk menghabiskan semua manusia yang jahat itu dan hanya meninggalkan Nuh dan keluarganya dengan air bah. Air yang sangat besar. Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat, 40 hari 40 malam. Setelah itu, lama-lama air menjadi surut. Nuh beserta keluarganya bisa keluar dari perahunya. Nah, itulah kekuatan dan kehebatan air. Tapi Tuhan berjanji
bahwa Tuhan tidak akan menghabiskan manusia dengan air lagi. Dan janji Tuhan itu bisa kita lihat di langit, yaitu pelangi yang sangat cantik. Setiap kali kita melihat pelangi, maka kita akan teringat janji Tuhan untuk tetap menjaga bumi ini meskipun manusia berbuat jahat. Wah, adik-adik, ternyata air yang meluap itu bahaya ya. Jadi, kita harus menjaga supaya air tidak meluap dan menjadi banjir. Karena Tuhan menyediakan air untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Adik-adik, air yang bersih itu banyak sekali manfaatnya loh. Artinya, dengan air, Tuhan memelihara manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi kalau tidak ada air, manusia, hewan, dan tumbuhan bisa mati loh. Oleh karena itu, mari adik-adik kita jaga air di sekitar kita. Gunakan air seperlunya saja. Kalau minum, jangan ada sisa yang dibuang ya. Kalau ada keran air yang menyala terus tanpa dipakai, segera dimatikan. Jangan membuang sampah di aliran air, supaya air tidak tercemar atau kotor dan membuat banjir. Nah, adik-adik, itu tadi adalah firman Tuhan yang menceritakan bahwa Tuhan memakai air sebagai perjanjian untuk merawat kehidupan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Sabda-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu ingat akan sabda-Mu dan memahami peristiwa-peristiwa hidup kami sesuai dengan tata kebijaksanaan Tuhan Yesus sendiri. Kobarkanlah di dalam diri kami kasih kepadamu dan sesama, agar kami dapat mengasihi Engkau dengan seluruh diri kami dan mengasihi sesama kami seperti Yesus telah mengasihi kami. Anugerahilah kami ketaatan seperti Nabi Nuh, sehingga kami berani berpegang pada kehendak-Mu dalam situasi apapun. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi.